5 tahun yang lalu perjalanan kami dimulai dari sini. Berasal dari mimpi yang besar dibangun dengan kerja sama dan kepercayaan. Aduh, Ren, lu jangan kayak gitu. Lu jangan kaku. Biar gak kaku kayak gimana? Sini, gue liatin ya. Lu perhatiin gue ya. Ya. Pertama, kaki lu miringin, abis itu lu pandangin kamera. Kemudian lu senyum, gitu kan. Lu cantik nih, Ren. Baru lu tegak, abis itu kakinya ke atas ini. Ke atasin, baru lu ngomong. 5 tahun lalu, gimana? 5 tahun yang lalu kami memulai perjalanan ini. Gitu. Nah, gitu ya, Ren. Coba lu coba lagi, abis itu gue mau lihat, oke? Oke. 5 tahun yang lalu kami memulai perjalanan. Daripada nonton kita mulu nih, bosen ya? Mendingan kita nonton video yang berikut ini aja ya. Oke, let's go. Yang bikin solid kayak lebih ke ngobrol atau makan bareng. Jadi yang mungkin aktivitas yang sebenarnya di luar kerja gitu ya. Dari kita ngobrol, dari kita makan bareng itu banyak hal-hal yang lebih personal yang kita bisa lebih dalam, bisa lebih kenal. Karena mungkin kita kerja juga udah lama bareng-bareng, jadi kita mungkin udah saling tahu. Karena saling tahu itu kita jadi kayak nyaman dan enak kerjanya. Jadi karena dari jauh udah kayak, kamu lagi gak enak badan ya? Ya gak apa-apa, aku bantu ya. Kayak gitu. Kan kalau kayak gitu kita jadi senang ya kerja ya. Oh, gue ngerasain beban ini, tim gue juga ngerasain beban ini, tapi kita kerjainnya bareng-bareng. Jadi, it's the matter of time aja, supaya kita bisa makin kompak. Kalau tidak ada kekompakan antar tim, antar divisi, aku rasa itu nggak akan bisa bikin kita jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Cuman yang lebih penting adalah bagaimana membangun bisa selalu saling berempati sehingga kalau kejadian apa-apa tuh kita hadapi bersama lah gitu. Hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi timbullah semangat kita untuk bekerja. Sedihnya di saat teman-teman yang lain sudah keluar, ya ada orang baru. Senangnya ya kita bisa komunikasi. Flashback waktu kita lagi masih kerjain banyak COVID, itu tuh sampel kita sehari bisa 4.000, 5.000. Terus kita bisa selesain hasilnya same day gitu. Itu menurut aku rewarding sih, aku ngerasa oh kita keren ya gitu. Dari awal memang salesnya kan masih rendah, saat ini udah ada progres lumayan, itulah yang bikin saya puas. GS itu adaptable banget, maksudnya kayak apa-apa tuh diain, apa-apa tuh cenderung kayak oh ya kita bisa gitu-gitu. Walaupun pada akhirnya pasti ada halangan-halangan, rintangan-rintangan yang kita mungkin nggak foresee sebelumnya gitu. Cuman maksudnya ya itu kan juga so to speak part of the job, dan itu juga part of the industry yang mana kayak ya mau nggak mau dijalanin aja gitu. We gave our all, nggak cuma logika, tapi feeling kita juga di situ. Tapi know the limits juga, jangan sampai baper selama bekerja. Jadi tetap profesional, menggunakan logika dan juga perasaan. Semua sudah kasih effort yang baik, jadi semuanya menurut aku terbaik. Emang kalau masalah GoPut paket mungkin bukan job desk kita, tapi kan namanya ngebantu karena kita kerja di sini, ya dibawa enjoy aja sih, nggak pernah keberatan apa gimana, ya welcome aja sih. Karena kan reporting itu sebenarnya banyak hal yang harus tektokan dengan departemen lain. Kalau komunikasinya itu jelek, sebenarnya nggak bagus juga untuk pekerjaan kita. Jadi yang pasti dalam komunikasi juga harus dilandasi dengan sejujur-jujurnya gitu. Oh oke, aku ada di tempat yang ya mungkin top of mind lah di bidang genomics. Jadi itu bikin ada booster sendiri lah untuk kerja di sini. Ada di tempat yang one of the best in Indonesia mungkin bisa dibilang seperti itu. Dan bikin terus pengen ada inovasi baru. Ya aku bisa tambahan apa lagi nih, aku bisa suggest apa, aku bisa ngasih apa nih untuk klien dan untuk GSC-nya sendiri. Yang saya sudah sadari di GSC ini, dan saya sangat, maksudnya saya bangga banget ya kan ini, kita memiliki tim yang dalam praktikalnya itu kuat, tapi juga tim itu ya sejauh yang saya lihat ya dan saya rasakan gitu personally, mempercayai bahwa pengetahuan fundamental kita lah yang membuat kita itu yakin dan integritas kita itu terjamin gitu. Kalau misalnya udah butuh kekompakan dalam tim, aku akan bagi untuk PIC tim supaya kita bisa kerjasama dan hasilnya akan lebih maksimal kalau semua sistematis.
ketika bekerja di GSI, terutama ketika tahu gitu ya value-nya GSI, salah satunya itu ada social responsibility. Aku sendiri sebagai GSI people gitu ya, itu juga punya semangat sendiri. Ternyata apa yang aku kerjakan itu nggak cuman untuk mencari keuntungan sendiri, mungkin untuk gaji atau untuk keuntungan perusahaan, tapi juga punya dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Nah, contohnya dari program-program yang sudah berjalan di GSI juga, sudah mulai dari COVID, itu ada program Swab and Save, kemudian setelah kita beralih dari COVID juga sudah ada program Batik Pelangi yang tentunya kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang genomik, kita bisa memberikan dampak nyata gitu ya, dan action yang nyata lewat genomik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Semua tim bisa berusaha untuk memberikan kinerja yang terbaik ya, karena kan apalagi kalau di lab itu kan kita menggunakan sampel dari pasien dan mereka juga mengharapkan hasil yang akurat dan cepat gitu ya. Jadi kita harus sama-sama bisa mengerjakan sesuai dengan standar prosedur yang ada dari GSI. Jadi menurut saya semua dari hulu ke hilir ya, mungkin dari CRO, receiving, lab, kita semua hingga reporting, bioinfo, kita semua sudah menjadi yang terbaik dengan versinya masing-masing. Minal aizin wal faizin. Salah. Kok salah? Yang benar selamat ulang tahun GSI. Selamat Oke. ulang tahun GSI. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GSI.